masing-masing ya. Oke, cara perkenalan nanti saya minta maju ada dua orang. Dua orang ini saya minta untuk berkenalan di depan sini. Oke, perkenalan. Dan kita lihat bagaimana cara perkenalannya. Oke, silakan nomor 5 dan 48. Ya, silakan 35 dan 26 ya. Memang kalau dalam pelatihan itu harus ada sistem paksa seperti ini gitu ya. Kalau ditawarkan biasanya nggak mau kan. Ya silakan 35, ada 35 silakan maju. 35 dan 26. Silakan. Ada? Ya silakan. Baik ya, yang 35 silakan ke sini dulu, yang 26 silakan. Silakan 35 ke sini. Oke, baik. Kita lihat ya bagaimana cara berkenalannya. Ya. 35 dan 5 ya. Oke ya, silakan mulai. Perlu mikrofon kan? Perlu. Enggak perlu. Perlu mikrofon kayaknya. Ada satu lagi ya, silakan. Oke, supaya dengar ya Pak. Oke, mulai berkenalan. Hai, saya Muhammad. Gimana kalau pas berkenalan gimana? Yang natural aja ya. Nama kamu siapa? Halo, nama saya Manusia. Sudah ya. Oke, perkenalkan nama ya. Oke, sudah. Nah, cukup ya. Nah, sekarang yang mengganti di sebelah sini, saya mengalah dulu. Oke. Silakan mulai perkenalan. Bagaimana siapa? Nama aku Manusia. Yang mau siapa? Ini saya bisa orang mana? Yang tahu tentang ulun orang radio. Ya. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Silakan kembali ke tempat-tempat masing-masing. Iya. Baik, sudah bagus ya cara perkenalannya ya. Baik, kita masuk ke bagaimana etika dalam perkenalan. Yang pertama yang harus diingat itu tersenyum. Jadi kalau mau berkenalan itu yang paling pertama itu tersenyum. Tersenyum. Harus ada senyum. Jadi membawai perkenalan itu jangan kayak membawa lagi ya. Jadi harus ada mulai dengan senyum. Nah tadi bagus ya senyum ya. Ada yang senyum juga kalau laki-laki tadi murah senyum banget gitu ya. Murah senyum. Kita senyum karena mau berkenalan atau senyum karena gugup ya. Karena berhadapan dengan perempuan ya. Oke. Yang pertama senyum. Yang kedua ulurkan tangan. Nah kalau laki-laki sama laki-laki ulurkan tangan untuk bersalaman. Kalau laki-laki sama perempuan ya sekurangnya misalnya ulurkan tangan dengan seperti ini misalnya kan ya. Nah, ya jangan halo-halo gitu ya. Maksudnya ya nggak apa-apa ya, tapi ulurkan tangannya supaya lebih tepat lah misalnya. Iya, nah gitu. Atau yang penting tangan itu diulurkan, jangan diam saja gitu ya. Misalnya, nah itu kan, ya kan ya. Yang penting tangan itu ada gerak. Oke. Nah, laki-laki dengan laki-laki bersalaman, ya. Yang perempuan dengan perempuan juga harusnya bersalaman. Ya, tadi tidak kita saksikan saling mengulurkan tangan untuk bersalaman kan ya. Yang perempuan dengan perempuan. Yang laki-lakinya silakan maju dulu ya. Yang biasa tadi. Sini bersalaman sama saya. Oke, sudah sini. Oke, salaman ya. Oke, posisi salaman yang tepat ya. Posisi salaman yang tepat itu ya, saya kalau lihat videonya pas latihan public speaking kemarin ya, ini yang paling saya ingat ya. Iya.
Nah, posisi tangannya itu seperti ini, rata ya. Tangan kita rata, tangan lawan kita juga rata ya. Gitu ya. Jangan sampai posisi tangan seperti ini. Tangan kita lebih di atas daripada dia. Ini memposisikan diri kita itu lebih berkuasa daripada dia. Kita lebih berkuasa, lebih gengsinya lebih tinggi ya, atau kesombongannya lebih tinggi gitu kan ya, egonya lebih tinggi kalau yang seperti ini. Ya, jangan juga bersalaman kita yang seperti ini gitu ya. Ini malah kita merendahkan posisi diri kita gitu ya. Kita bisa membuat orang lain malah menguasai kita dengan mudah mempengaruhi kita dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang paling tepat itu ini supaya setara. Oke ya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik. Nah, setelah bersalaman atau mengulurkan tangan atau kalau laki-laki dan perempuan tadi asal tangannya digerakkan lah, seperti itu. Nah, terus sebutkan nama dengan jelas. Sebutkan nama dengan jelas. Jadi kalau misalnya namanya Ahmad Yani ya, nama saya Ahmad Yani. Itu harus jelas ya. Karena nama yang disebutkan itu nama kita, bukan nama orang lain kan. Nama orang lain bisa aja kita misalnya ingat ke orang atau ada tahu ejaan hurufnya seperti apa gitu ya. Ya kalau nama kita harusnya lebih jelas daripada pas kita menyebutkan nama orang lain. Supaya apa? Supaya yang berkenalan dengan kita mendengar juga nama kita itu siapa. Jangan sampai nanti kan siapa tadi namanya ya. Atau hanya sekedar padahal kada tahu namanya siapa, tapi karena menghargai bisa mendengar aja ya udah jadi ingat ya menyebutkan nama itu dengan jelas sama seperti dia misalnya mau bertanya atau apa gitu ya dalam forum seperti ini diskusi dan sebagainya ketika memperkenalkan diri jelas-jelas menyebutkan nama dia itu kalau nama itu terlalu panjang ambil aja yang pendeknya nggak apa-apa sebutannya siapa gitu yang penting jelas kalau terlalu panjang itu tidak jelas gitu ketika menyebutkan oke. Selanjutnya mengingat nama orang lain. Ini yang juga harus kita perhatikan. Setelah perkenalan itu tidak selesai. Jadi tidak selesai tugas kita dalam perkenalan setelah momen perkenalan itu. Tapi setelah itu masih ada tanggung jawab kita untuk mengingat nama siapa yang tadi berkenalan dengan kita. Ya. Kebanyakan orang setelah momen perkenalan, setelah itu sudah hilang. Maksudnya tidak menganggap penting lagi. Padahal mengingat nama orang lain ini adalah kepedulian yang nomor satu kepada orang lain. Jadi kalau dia mau menunjukkan kepedulian dia kepada orang lain, itu ada ya bukan dengan memberi uang, ya, bukan dengan memberi beras, gitu ya. Itu nomor kesekian. Nomor pertamanya adalah mengingat nama orang lain. Karena orang yang tidak ingat namanya ketika momen itu ada, misalnya nanti, gitu ya. Siapa nih namanya, misalnya, kan akhirnya padahal sudah pernah berkenalan, kan? Akhirnya orang itu akan merasa tidak dihargai. Nah, tidak dihargai itu sama dengan tidak dipedulikan. Makanya langkah yang paling pertama untuk memperlihatkan kepedulian kita kepada orang lain adalah dengan mengingat nama orang lain.